warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya hormati Bapak Budi Sucipto, Ibu Gita Kurnia, dan Ibu Yelita Anggiani Iskandar selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Organisasi Logistik, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Anggita, serta rekan-rekan saya yang lain yaitu Emilia, Fat, Angela, Septiana, dan Sarah akan menampilkan pemaparan tentang faktor eksternal organisasi yang meliputi peluang, ancaman, persaingan industri, dan analisis kompetitor. Selain itu, kami juga memaparkan tentang faktor internal organisasinya, yaitu meliputi sumber daya, kemampuan kompetensi inti, dan keunggulan kompetitif. Pemaparan lebih jelasnya akan dijelaskan dalam video, jadi tanpa perlu banyak basa-basi, mari kita mulai pembahasannya. Selamat menyaksikan teman-teman! Baiklah, yang pertama saya akan memaparkan tentang faktor eksternal organisasi yang meliputi peluang, ancaman, persaingan industri, dan analisis kompetitor. Perusahaan memahami lingkungan eksternal dengan memperoleh informasi tentang pesaing, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun basis pengetahuan dan kemampuan mereka sendiri. Berdasarkan informasi baru, perusahaan mengambil tindakan seperti membangun kapabilitas dan kompetensi inti baru, dengan harapan dapat melindungi diri dari dampak lingkungan negatif dan mengejar peluang sebagai dasar untuk melayani kebutuhan pemangku kepentingan dengan lebih baik. Singkatnya, tindakan dan tanggapan kompetitif perusahaan dipengaruhi oleh kondisi di 3 bagian, yaitu umum, industri, dan pesaing di lingkungan eksternalnya. Kemudian bagian tersebut akan dijelaskan lebih rinci lagi. Yang pertama yaitu lingkungan umum. Lingkungan umum terdiri dari dimensi dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi industri dan perusahaan di dalamnya. Dimensi ini dikelompokkan ke dalam 7 segmen lingkungan, yaitu demografi, ekonomi, politik hukum, sosial budaya, teknologi, global, dan fisik berkelanjutan, atau bisa dilihat pada gambar yang tertera di sini. Selanjutnya lingkungan industri. Lingkungan industri adalah seperangkat faktor yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan serta tanggapan kompetitifnya, yaitu ancaman pendatang baru, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, ancaman produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara perusahaan pesaing. Secara total, interaksi di antara kelima faktor ini menentukan potensi profitabilitas industri, yang mana pada gilirannya potensi profitabilitas industri mempengaruhi pilihan yang dibuat setiap perusahaan tentang tindakan dan respon kompetitifnya. Tantangan bagi perusahaan adalah untuk menemukan posisi dalam industri di mana ia dapat mempengaruhi 5 faktor secara menguntungkan atau di mana ia dapat berhasil mempertahankan diri terhadap pengaruhnya. Semakin besar kapasitas perusahaan untuk mempengaruhi lingkungan industrinya dengan baik, semakin besar kemungkinan untuk memperoleh pengembalian di atas rata-rata. Kemudian ada analisis pesaing. Analisis pesaing itu adalah bagaimana perusahaan mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang pesaing mereka. Memahami lingkungan pesaing perusahaan melengkapi wawasan yang diberikan dengan mempelajari lingkungan umum dan industri. Jadi, pada intinya, analisis lingkungan umum berfokus pada tren lingkungan dan implikasinya. Analisis lingkungan industri berfokus pada faktor dan kondisi yang mempengaruhi potensi profitabilitas industri. Dan analisis pesaing difokuskan pada prediksi tindakan, tanggapan, dan niat pesaing. Dalam kombinasi hasil dari ketiga analisis ini, mempengaruhi visi, misi, pilihan strategis perusahaan, dan tindakan kompetitif dan tanggapan yang akan diambil untuk menerapkan strategi tersebut. Meskipun kita membahas setiap analisis secara terpisah, perusahaan dapat mengembangkan dan menerapkan strategi yang lebih efektif ketika secara efektif mengintegrasikan wawasan yang diberikan oleh analisis lingkungan umum, lingkungan industri, dan lingkungan pesaing. Lalu kita masuk ke analisis lingkungan eksternal. Untuk mengatasi data lingkungan yang sering ambigu dan tidak lengkap dan untuk meningkatkan pemahaman tentang lingkungan umum, perusahaan melengkapi analisis lingkungan eksternal. Sebagian besar perusahaan tentu saja terus-menerus menghadapi banyak peluang dan juga ancaman. Peluang adalah suatu kondisi di lingkungan umum yang jika dimanfaatkan secara efektif membantu perusahaan mencapai daya saing yang strategis. Sedangkan ancaman adalah suatu kondisi di lingkungan umum yang dapat menghambat upaya perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. Oleh karena itu, mengidentifikasi peluang dan ancaman adalah tujuan penting dari mempelajari lingkungan umum. Perusahaan menggunakan berbagai sumber untuk menganalisis lingkungan umum melalui pemindaian, pemantauan,
peramalan, dan penilaian. Pemindaian sangat penting bagi upaya perusahaan untuk memahami tren di lingkungan umum dan untuk memprediksi implikasinya. Hal ini terutama terjadi pada perusahaan yang bersaing di lingkungan yang sangat fluktuatif. Melalui pemindaian, perusahaan mengidentifikasi sinyal awal dari perubahan potensial di lingkungan umum dan mendeteksi perubahan yang sudah berlangsung. Sistem pemindaian dirancang untuk lingkungan yang mudah berubah dan tidak sesuai untuk perusahaan di lingkungan yang stabil. Kemudian pemantauan. Saat memantau, analisis mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah tren penting muncul dari antara yang terlihat melalui pemindaian. Pemindaian dan pemantauan dapat memberikan informasi kepada perusahaan. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mengimpor pengetahuan tentang pasar dan tentang bagaimana berhasil mengkomersialkan teknologi baru yang telah dikembangkan perusahaan. Selanjutnya peramalan. Saat peramalan, analisis mengembangkan proyeksi yang layak tentang apa yang mungkin terjadi dan seberapa cepat sebagai akibat dari peristiwa dan tren yang terdeteksi melalui pemindaian dan pemantauan. Memprediksi peristiwa dan hasil secara akurat merupakan tantangan. Peramalan permintaan untuk produk teknologi baru sulit karena tren teknologi terus mendorong siklus hidup produk lebih pendek. Yang terakhir yaitu menilai. Saat menilai, tujuannya adalah untuk menentukan waktu dan signifikansi dampak perubahan lingkungan dan tren yang telah diidentifikasi. Melalui pemindaian, pemantauan, dan peramalan, analisis dapat memahami lingkungan umum. Selain itu, maksud penilaian adalah untuk menentukan implikasi dari pemahaman itu. Tanpa penilaian, perusahaan memiliki data yang mungkin menarik, tapi relevansi kompetitifnya tidak diketahui. Bahkan jika penilaian formal tidak memadai, interpretasi yang tepat dari informasi itu penting. Selanjutnya kita beralih ke segmen lingkungan umum. Lingkungan umum terdiri dari segmen-segmen yang berada di luar perusahaan, dapat dilihat pada tabel 2.1. Meskipun tingkat dampak bervariasi, segmen lingkungan ini mempengaruhi semua industri dan perusahaan yang bersaing di dalamnya. Tantangan bagi setiap perusahaan adalah untuk memindai, memantau, meramalkan, dan menilai elemen-elemen di setiap segmen untuk memprediksi pengaruh terhadapnya. Pemindaian, pemantauan, peramalan, dan penilaian yang efektif sangat penting bagi upaya perusahaan untuk mengenali dan mengevaluasi peluang dan ancaman. Berikutnya ada segmen-segmen yang ada di dalam lingkungan umum, yaitu segmen demografis. Segmen demografis berkaitan dengan ukuran populasi, campuran etnis, dan distribusi pendapatan. Segmen demografis biasanya dianalisis secara global karena efek potensialnya melintasi batas negara karena banyak perusahaan bersaing di pasar global. Selanjutnya adalah segmen ekonomi. Perusahaan berusaha bersaing dalam ekonomi yang stabil dengan potensi pertumbuhan yang kuat. Akibat dari ekonomi global, negara-negara saling berhubungan dan perusahaan harus memantau, memadai, meramalkan, dan menilai kesehatan negara mereka serta kesehatan ekonomi di luarnya. Untuk memprediksi tren ekonomi yang mungkin terjadi dan pengaruhnya merupakan tantangan bagi perusahaan. Resesi global tahun 2008 dan 2009 menjadi alasan bagi perusahaan di seluruh dunia, termasuk masalah berkurangnya permintaan konsumen, peningkatan tingkat persediaan perusahaan, pengembangan peraturan pemerintah tambahan, dan pengetatan akses ke sumber daya keuangan. Tingkat ketidakpastian ekonomi yang tinggi bertepatan dengan periode pertumbuhan yang lebih rendah menjadi perhatian bagi perusahaan. Tingkat ketidakpastian ekonomi menunjukkan kemungkinan pertumbuhan yang lebih lambat di masa yang mendatang. Perusahaan ingin mempelajari lingkungan ekonomi di berbagai wilayah dan negara di seluruh dunia ketika menghadapi ketidakpastian ekonomi. Yang ideal adalah perusahaan dapat mengejar peluang pertumbuhan di wilayah dan negara tempat mereka berada, sambil menghindari ancaman periode pertumbuhan lambat di lingkungan lain. Segmen politik atau hukum. Segmen politik atau hukum merupakan arena di mana organisasi dan kelompok kepentingan bersaing untuk mendapatkan perhatian, sumber daya, dan suara dalam mengawasi badan hukum dan peraturan yang memandu interaksi antar negara serta antar perusahaan dan berbagai lembaga pemerintah lokal. Segmen ini berkaitan dengan bagaimana organisasi mempengaruhi pemerintah dan bagaimana organisasi mencoba memahami pengaruh dari pemerintah tersebut pada tindakan dan tanggapan kompetitif mereka. Perusahaan mengembangkan strategi politik untuk menentukan bagaimana mereka akan mempelajari segmen politik atau hukum dan pendekatan yang mungkin mereka ambil agar dapat berhasil menangani peluang dan ancaman yang muncul dalam segmen ini pada waktu yang berbeda. Selanjutnya adalah segmen sosial budaya.
Segmen sosial budaya berhubungan dengan sikap masyarakat dan nilai-nilai budaya. Sikap dan nilai adalah landasan masyarakat. Masyarakat sering mendorong kondisi dan perubahan demografi, ekonomi, politik atau hukum, dan teknologi. Karena sikap dan orientasi budaya individu masyarakat tidak stabil, maka perusahaan harus dengan hati-hati memindai, memantau, meramalkan, dan menilai mereka untuk mempelajari dan mengenali peluang dari ancaman terkait. Perusahaan juga harus mempunyai kesadaran akan perubahan yang terjadi di masyarakat dan budaya terkait di mana mereka bersaing. Penelitian menunjukkan bahwa faktor sosiokultural berpengaruh atas masuknya ke pasar baru dan perkembangan perusahaan di suatu negara. Segmen teknologi. Segmen teknologi termasuk lembaga dan kegiatan yang terlibat dalam menciptakan pengetahuan baru dan menerjemahkan pengetahuan itu ke dalam keluaran, produk, proses, dan bahan baru. Penting bagi perusahaan untuk mempelajari segmen teknologi karena pesatnya perubahan teknologi dan risiko gangguan. Pentingnya upaya ini disarankan oleh temuan bahwa pengadopsi awal teknologi baru sering mencapai pangsa pasar yang lebih tinggi dan mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan kecil ataupun besar harus terus memindai lingkungan umum untuk mengidentifikasi pengganti potensial untuk teknologi yang digunakan pada saat ini, dan juga untuk mengidentifikasi teknologi baru yang muncul di mana perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Sebagai perkembangan teknologi yang signifikan, internet menawarkan kemampuan luar biasa kepada perusahaan dalam upaya perusahaan untuk memindai, memantau, meramalkan, dan menilai kondisi lingkungan umum mereka. Perusahaan mempelajari internet agar dapat mengantisipasi tren masa depan dan bagaimana hal tersebut memungkinkan mereka menciptakan nilai lebih bagi pelanggan. Selanjutnya adalah segmen global. Segmen global mencakup pasar global yang baru yang relevan, pasar yang ada yang berubah, peristiwa politik internasional yang penting, karakteristik budaya, dan kelembagaan yang penting dari pasar global. Seperti contoh, perusahaan yang bersaing di industri otomotif harus mempelajari segmen global, karena konsumen dari berbagai negara bersedia membeli mobil dan truk dari wilayah mana saja di dunia. Perusahaan perlu menyadari globalisasi pasar bisnis dapat memberi peluang untuk masuk dalam pasar baru, dan juga ancaman pesaing baru dari ekonomi lain juga dapat memasuki pasar mereka. Akibat ancaman yang terkait dengan partisipasi pasar internasional, beberapa perusahaan memilih untuk mengambil pendekatan yang hati-hati terhadap globalisasi. Salah satu cara perusahaan membatasi risiko mereka di pasar internasional adalah dengan cara mereka memfokuskan operasi dan penjualan mereka di satu wilayah di dunia. Perusahaan yang bersaing di pasar global harus mengenal atribut sosiokultural dan institusional masing-masing pasar. Segmen lingkungan fisik berkelanjutan. Segmen ini mengacu pada perubahan potensial dan aktual dalam lingkungan fisik dan praktik bisnis yang dimaksudkan untuk merespons secara positif perubahan tersebut dengan maksud menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Prihatin dengan tren yang berorientasi untuk mempertahankan lingkungan fisik dunia, perusahaan menyadari bahwa sistem ekologi, sosial, dan ekonomi secara interaktif mempengaruhi apa yang terjadi dalam segmen tertentu dan bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat global yang saling berhubungan. Terdapat banyak atribut dari lingkungan fisik yang dipertimbangkan oleh perusahaan pada saat mencoba mengidentifikasi tren dalam segmen lingkungan fisik. Akibat pentingnya perusahaan untuk menjadi berkelanjutan, program sertifikasi telah dikembangkan untuk membantu memahami bagaimana menjadi organisasi berkelanjutan. Tujuan utama segmen ini adalah mengidentifikasi perubahan dan tren yang diantisipasi antara segmen dan elemennya. Analisis lingkungan umum memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dengan fokus pada masa depan. Selanjutnya adalah analisis lingkungan industri. Industri merupakan sekelompok perusahaan yang memproduksi produk yang merupakan substitusi dekat. Dalam perjalanan persaingan, perusahaan-perusahaan ini saling mempengaruhi. Perusahaan menggunakan campuran yang kaya dari strategi kompetitif yang berbeda untuk mengejar pengembalian di atas rata-rata ketika bersaing di dalam industri tertentu. Karakteristik struktural industri mempengaruhi pilihan strategi perusahaan. Untuk mempelajari suatu industri, perusahaan menguji 5 kekuatan yang berpengaruh terhadap kemampuan semua perusahaan dalam beroperasi secara menguntungkan dalam industri tertentu. 5 kekuatan tersebut adalah ancaman yang ditimbulkan oleh pendatang baru, kekuatan pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing. Yang pertama adalah ancaman pendatang baru. Pendatang baru dapat mengancam pangsa pasar pesaing yang ada. Alasan pendatang baru dapat menyebabkan ancaman seperti itu adalah karena para pendatang baru membawa tambahan kapasitas produksi.
Kemungkinan perusahaan masuk ke industri adalah fungsi dari dua faktor, yaitu hambatan untuk masuk dan pembalasan yang diharapkan dari peserta industri saat ini. Beberapa hambatan masuk yang signifikan yang dapat mencegah pesaing masuk di pasar dan yang dapat memfasilitasi kemampuan perusahaan untuk tetap kompetitif di pasar di mana ia saat ini bersaing adalah: pertama, skala ekonomi; yang kedua, ada diferensiasi produk; yang ketiga, ada persyaratan modal; dan yang keempat, ada biaya peralihan; kelima, ada akses ke saluran distribusi; dan terakhir, kerugian biaya induk dan skala dan kebijakan pemerintah. Untuk pembalasan yang diharapkan, perusahaan yang ingin masuk ke suatu industri juga mengantisipasi reaksi perusahaan dalam industri tersebut. Harapan akan respon kompetitif yang cepat dan kuat mengurangi kemungkinan masuk. Pembalasan yang kuat dapat diharapkan ketika perusahaan ada memiliki saham besar dalam industri, misalnya memiliki aset tetap dengan sedikit jika ada penggunaan alternatif. Selanjutnya yang kedua adalah kekuatan tawar masuk. Menaikkan harga dan mengurangi kualitas produk mereka adalah sarana potensial yang digunakan pemasok untuk mengarahkan kekuatan atas perusahaan yang bersaing dalam suatu industri. Jika sebuah perusahaan tidak dapat menaikkan biaya oleh pemasoknya melalui struktur harga sendiri, maka profitabilitasnya berkurang oleh tindakan pemasoknya. Grup pemasok menjadi kuat ketika ini didominasi oleh beberapa perusahaan besar dan lebih terkonsentrasi daripada industri yang dijualnya. Selanjutnya, produk pengganti yang memuaskan tidak tersedia bagi perusahaan industri. Yang ketiga, perusahaan industri bukanlah pelanggan yang signifikan bagi kelompok pemasok. Dan yang terakhir, barang pemasok sangat penting bagi keberhasilan pasar pemilik. Yang ketiga, daya tawar pemilik. Perusahaan berusaha untuk memaksimalkan pengembalian modal yang mereka investasikan. Sebagai alternatif, pembeli, pelanggan industri atau perusahaan ingin membeli produk dengan harga semurah mungkin. Titik di mana industri memperoleh tingkat pengembalian terendah yang dapat diterima atas modal yang diinvestasikan. Untuk mengurangi biaya mereka, pembeli menawar kualitas yang lebih tinggi, tingkat layanan yang lebih tinggi, dan harga yang lebih tinggi. Hasil ini dicapai dengan mendorong pertempuran kompetitif di antara perusahaan industri. Pelanggan atau kelompok pembeli menjadi kuat ketika yang pertama, mereka membeli sebagian besar dari total output industri. Yang kedua, penjualan produk yang dibeli merupakan bagian yang signifikan dari pendapatan tahunan penjual. Yang ketiga, mereka dapat beralih ke produk lain dengan sedikit biaya jika ada. Dan yang terakhir, produk industri tidak terdiferensiasi atau terstandarisasi, dan pembeli menimbulkan ancaman yang dapat dipercaya jika mereka ingin berintegrasi ke belakang ke dalam industri penjualan. Yang keempat, ada ancaman produk pengganti. Produk pengganti adalah barang atau jasa dari luar industri tertentu yang melakukan fungsi serupa atau sama dengan produk yang dihasilkan industri tersebut. Sebagai contoh, perusahaan surat kabar telah mengalami penurunan sirkulasi yang signifikan selama 15 tahun terakhir. Penurunan tersebut disebabkan oleh ketersediaan outlet pengganti berita termasuk sumber internet, saluran berita televisi kabel, serta email dan peringatan telepon seluler. Demikian juga TV satelit dan perusahaan kabel dan telekomunikasi menyediakan layanan pengganti untuk layanan media dasar seperti televisi, internet, dan telepon. Secara umum, produk pengganti menghadirkan ancaman yang kuat bagi perusahaan ketika pelanggan menghadapi sedikit jika ada biaya peralihan dan ketika harga produk pengganti lebih rendah, atau kualitas dan kemampuan kinerjanya sama atau lebih besar daripada produk pesaing. Dan terakhir adalah intensitas relativitas di antara pesaing. Karena perusahaan industri saling bergantung, tindakan yang diambil oleh satu perusahaan biasanya mengundang tanggapan. Persaingan kompetitif meningkat ketika sebuah perusahaan ditantang oleh tindakan pesaing atau ketika sebuah perusahaan menyuplai peluang untuk meningkatkan posisi pasarnya. Beberapa faktor paling menonjol yang ditunjukkan oleh pengalaman dan mempengaruhi intensitas persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang itu yang pertama, banyak persaingan yang imbang. Yang kedua, pertumbuhan industri yang lambat. Yang ketiga, biaya tetap tinggi atau biaya penyimpanan tinggi. Yang keempat, kurangnya diferensiasi atau biaya saling rendah. Dan yang kelima, taruhan relatif tinggi. Dan yang terakhir, hambatan politik. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang menghasilkan analisis industri. Analisis industri yang efektif adalah produk dari studi yang cermat dan interpretasi data dan informasi dari berbagai sumber.
Banyak data spesifik industri tersedia bagi perusahaan untuk dianalisis dengan tujuan untuk lebih memahami realitas persaingan industri. Karena globalisasi, pasar internasional dan persaingan harus dimasukkan dalam analisis perusahaan. Dan karena perkembangan pasar global, batas suatu negara tidak lagi membatasi struktur industri. Faktanya, secara umum, memasuki pasar internasional meningkatkan peluang keberhasilan untuk usaha baru serta perusahaan yang berkembang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan grup strategis, perangkat perusahaan yang menggunakan kombinasi strategis yang serupa dan menggunakan strategi yang serupa disebut kelompok strategis. Tingkat penggunaan teknologi, kualitas produk, kebijakan penetapan harga, saluran distribusi, dan lain-lain adalah contoh leadership strategis yang mungkin diperlakukan sama oleh perusahaan dan kelompok strategis. Dengan demikian, anggota dalam kelompok strategis tertentu mendefinisikan karakteristik penting dari strategi perusahaan. Gagasan kelompok strategi dapat berguna untuk menganalisis struktur persaingan industri. Analisis semacam itu dapat membantu dalam mendiagnosis persaingan, penentuan posisi, dan probabilitas perusahaan yang bersaing dalam suatu industri. Kelompok strategis memiliki beberapa implikasi. Yang pertama, semakin intens persaingan, semakin besar ancaman terhadap profitabilitas masing-masing perusahaan. Yang kedua, kekuatan dari 5 kekuatan berbeda di seluruh kelompok strategis. Dan yang terakhir, semakin dekat kelompok strategis dalam hal strategi mereka, semakin besar kemungkinan persaingan antar kelompok. Analisis pesaing. Lingkungan pesaing adalah bagian akhir dari lingkungan eksternal yang membutuhkan studi. Analisis pesaing berfokus pada setiap perusahaan yang bersaing secara langsung dengan perusahaan The Coca-Cola Company dan PepsiCo, Home Depot dan Lowe's, Carrefour SA dan Tesco PLC, serta Amazon dan Google adalah contoh pesaing yang sangat tertarik untuk memahami tujuan, strategi, asumsi, dan kemampuan satu sama lain. Persaingan yang ketat menciptakan kebutuhan yang kuat untuk bisa memahami pesaing. Dalam analisis pesaing, perusahaan berusaha memahami hal-hal berikut. Yang pertama, apa yang mendorong pesaing, seperti yang ditunjukkan oleh tujuan masa depan. Yang kedua, apa yang dilakukan dan dapat dilakukan oleh pesaing, seperti yang diungkapkan oleh strategi saat ini. Yang ketiga, apa yang diyakini pesaing tentang industri, seperti yang ditunjukkan oleh asumsi. Lalu yang keempat, apa kemampuan pesaing, seperti yang ditunjukkan oleh kekuatan dan kelemahan. Pengetahuan tentang keempat dimensi tersebut membantu perusahaan menyiapkan profil respons yang diantisipasi untuk setiap pesaing. Dapat dilihat pada gambar 2.3. Penting untuk analisis pesaing yang efektif adalah mengumpulkan data dan informasi yang dapat membantu perusahaan memahami niat pesaingnya dan implikasi strategis yang dihasilkan dari mereka. Data dan informasi yang berguna digabungkan untuk membentuk intelijen pesaing yang merupakan kumpulan data dan informasi yang dikumpulkan perusahaan untuk lebih memahami dan mengantisipasi tujuan, strategi, asumsi, dan kemampuan pesaing. Dalam analisis pesaing, perusahaan mengumpulkan intelijen atau kebijakan publik dan kompetitif yang efektif. Tidak hanya tentang pesaingnya, tetapi juga mengenai kebijakan publik di negara-negara di seluruh dunia. Melalui intelijen kebijakan publik dan kompetitif yang efektif, perusahaan memperoleh wawasan yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis yang efektif mengenai bagaimana bersaing dengan pesaing. Pelengkap adalah perusahaan atau jaringan perusahaan yang menjual barang atau jasa pelengkap yang sesuai dengan barang atau jasa perusahaan fokus. Ketika barang atau jasa pelengkap berkontribusi pada fungsionalitas barang atau jasa perusahaan fokus, hal itu dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan tersebut. Pertimbangan etis. Perusahaan harus mengikuti undang-undang dan peraturan yang relevan serta pedoman etika yang diartikulasikan dengan hati-hati saat mengumpulkan intelijen pesaing. Asosiasi industri sering mengembangkan daftar praktik-praktik ini yang dapat diadopsi oleh perusahaan. Praktik yang dianggap legal dan etis meliputi: yang pertama, memperoleh informasi yang tersedia untuk umum, misalnya catatan pengadilan, iklan bantuan pesaing, laporan tahunan, laporan keuangan perusahaan publik,
dan pengajuan uniform komersial kode. Yang kedua, menghadiri pameran dan pameran dagang untuk mendapatkan brosur pesaing, melihat pameran mereka dan mendengarkan diskusi tentang produk mereka. Sebaliknya, praktik tertentu atau termasuk pemerasan, masuk tanpa izin, menguping, dan mencuri gambar, sampel, atau dokumen secara luas dipandang tidak etis dan seringkali juga ilegal. Berikut 3 faktor keunggulan kompetitif. Yang pertama, tingkat keusangan kompetensi inti karena perubahan lingkungan. Yang kedua, tersedianya pengganti kompetensi inti. Yang ketiga, peniruan kompetensi inti. Menganalisis organisasi internal. Yang pertama, menganalisis organisasi internal perusahaan adalah kenyataan bahwa dalam ekonomi global saat ini, beberapa sumber daya yang secara tradisional penting bagi upaya perusahaan untuk memproduksi, menjual, dan mendistribusikan barang atau jasa mereka, seperti biaya, tenaga kerja, akses sumber daya keuangan, dan bahan baku, dan pasar yang dilindungi atau diatur, meskipun masih penting, sekarang cenderung menjadi sumber keunggulan kompetitif. Lalu yang kedua, pola pikir global adalah kemampuan untuk menganalisis, memahami, dan mengelola organisasi internal dengan cara yang tidak bergantung pada asumsi satu negara, budaya, atau konteks. Komponen analisis internal. Gambar di samping mengilustrasikan hubungan antara sumber daya, kapabilitas, kompetensi inti, dan keunggulan kompetitif, dan menunjukkan bagaimana penggunaannya yang terintegrasi dapat menghasilkan daya saing strategis. Seperti yang kita bahas selanjutnya, perusahaan menggunakan sumber daya dalam organisasi internal mereka untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Sumber daya. Yang pertama, sumber daya adalah sumber kemampuan. Beberapa di antaranya mengarah pada pengembangan kompetensi inti. Pada gilirannya, beberapa kompetensi inti dapat menyebabkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Lalu yang kedua, perusahaan menggunakan sumber daya mereka sebagai landasan untuk memproduksi barang atau jasa yang akan menciptakan nilai bagi pelanggan. Nilai diukur dengan karakteristik kinerja produk dan atribut yang tersedia di daerah oleh pelanggan. Yang kedua, perusahaan menciptakan nilai dengan menggabungkan dan memanfaatkan sumber daya mereka secara inovatif untuk membentuk kapabilitas dan kompetensi inti. Yang ketiga, perusahaan dengan keunggulan kompetitif menciptakan nilai lebih bagi pelanggan daripada pesaing. Yang keempat, Clayton Christensen berkata, ahli strategi yang sukses perlu memupuk pemahaman yang mendalam tentang proses persaingan dan kemajuan serta faktor-faktor yang mendasari setiap keunggulan. Hanya dengan demikian, mereka akan dapat melihat kapan keuntungan lama siap untuk menghilang dan bagaimana keuntungan baru dapat dibangun sebagai gantinya. Kondisi yang mempengaruhi keputusan manajerial tentang sumber daya, kemampuan, dan kompetensi inti. Ketidakpastian. Ada ketidakpastian tentang karakteristik lingkungan umum dan industri serta kebutuhan pelanggan. Kompleksitas dihasilkan dari hubungan timbal balik di antara kondisi-kondisi yang membentuk suatu perusahaan. Konflik intraorganisasi mungkin ada di antara para manajer yang membuat keputusan serta mereka yang terpengaruh oleh keputusan itu. Sumber daya tak berwujud meliputi 3 item. Yang pertama, sumber daya manusia dengan pengetahuan, mempercayai, keterampilan, dan kemampuan berkolaborasi. Yang kedua, sumber daya inovasi dengan ide-ide, kemampuan ilmiah, dan kapasitas berinovasi. Dan yang terakhir adalah sumber daya reputasi dengan nama merek, persepsi kualitas, dan reputasi positif. Sumber daya, kemampuan, dan kompetensi inti. Sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti adalah dasar dari keunggulan kompetitif. Sumber daya digabungkan untuk menciptakan kemampuan organisasi. Pada gilirannya, kapabilitas adalah sumber kompetensi inti. Perusahaan yang merupakan dasar untuk membangun keunggulan kompetitif. Perusahaan menggunakan dana untuk menjual barang dengan harga yang biasa lebih rendah daripada harga yang ditawarkan oleh pesaing yang menjual barang yang sama melalui etalase data dan marketing yang lebih mahal. Sebagai satu-satunya saluran distribusi, internet adalah sumber daya untuk perusahaan seperti Amazon.com. Sumber daya tidak berwujud.
Aset yang mengekar kuat dalam sejarah perusahaan, terakumulasi dari waktu ke waktu, dan relatif sulit untuk dianalisis dan ditiru oleh pesaing seperti pengetahuan, kepercayaan antara manajer dan karyawan, kemampuan manajerial, rutinitas organisasi, atau cara unik orang bekerja sama, kemampuan ilmiah, kapasitas untuk inovasi, nama merek, reputasi perusahaan untuk barang atau jasanya, dan bagaimana perusahaan berinteraksi dengan orang-orang seperti karyawan, pelanggan, dan pemasok. Dan budaya organisasi. Sumber daya ini lebih sulit untuk dipahami, dibeli, ditiru, atau diganti oleh pesaing. Perusahaan lebih memilih untuk mengandalkannya daripada sumber daya berwujud. Sumber daya nyata terdiri dari 3 hal, yaitu sumber keuangan yang meliputi kapasitas perusahaan untuk meminjam dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan dana melalui operasi internal. Yang kedua, sumber daya organisasi meliputi struktur pelaporan formal. Yang ketiga, sumber daya fisik yang meliputi kecanggihan pabrik dan peralatan perusahaan dan daya tarik lokasinya, fasilitas distribusi, dan persediaan produk. Dan yang terakhir, sumber daya teknologi yang meliputi ketersediaan sumber daya terkait teknologi seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Sumber daya nyata atau berwujud memiliki kelebihan, kapasitas peminjaman perusahaan, dan status fasilitasnya fisiknya terlihat. Nilai dari banyak sumber daya berwujud dapat ditetapkan melalui laporan keuangan dan memiliki kekurangan seperti tidak memperhitungkan nilai semua aset perusahaan karena mengabaikan beberapa sumber daya tidak berwujud. Nilai sumber daya berwujud juga dibatasi karena sulit dimanfaatkan, sulit untuk memperoleh bisnis atau nilai tambahan dari sumber daya berwujud. Selanjutnya yang ketiga yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kemampuan yang berfungsi sebagai sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan atas para pesaingnya. Kompetensi inti membedakan perusahaan secara kompetitif dan mencerminkan kepribadian suatu perusahaan. Kompetensi inti muncul dari waktu ke waktu melalui proses organisasi, dengan belajar bagaimana menggunakan sumber daya dan kemampuan yang berbeda. Kompetensi inti ini diibaratkan seperti permata mahkota perusahaan, yang berarti aktivitas pada suatu perusahaan pemilik nilai unik pada barang atau jasa yang dijual, sehingga perusahaan tersebut memiliki nilai lebih dan terlihat spesial di mata customer yang dibanding perusahaan yang lain. Lalu, bagaimana caranya untuk membangun sebuah kompetensi inti? Jadi, terdapat 2 tools untuk membantu perusahaan mengidentifikasi kompetensi inti mereka. Yang pertama, terdiri dari 4 kriteria spesifik unggulan kompetitif berkelanjutan. 4 kriteria tersebut digunakan untuk menentukan kapabilitas mana yang merupakan kompetensi inti. Tools yang kedua adalah analisis rantai nilai. Perusahaan menggunakan tools ini untuk memilih kompetensi nilai apa yang harus dipertahankan, ditingkatkan, dan kompetensi apa yang harus dialihdayakan. Oke, yang pertama yaitu menggunakan 4 kriteria keunggulan kompetitif berkelanjutan. Kriteria yang pertama yaitu kemampuan yang berharga. Kemampuan ini memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang atau menetralisir ancaman di lingkungan eksternalnya. Dengan menggunakan kemampuan tersebut, perusahaan dapat menciptakan nilai lebih bagi pelanggan. Kriteria kedua adalah kemampuan langka, yaitu kemampuan yang sedikit. Kemampuan yang dimiliki oleh banyak pesaing tentu tidak mungkin menjadi kompetensi inti bagi perusahaan yang terlibat. Sebaliknya, kemampuan yang berharga tetapi umum adalah sumber paritas kompetitif. Keunggulan kompetitif hanya dihasilkan ketika perusahaan mengembangkan dan mengeksploitasi kemampuan berharga menjadi kompetensi inti dan yang berbeda dari yang dimiliki oleh pesaing. Kriteria ketiga yaitu mahal untuk ditiru. Kemampuan ini sulit dikembangkan oleh perusahaan lain. Kemampuan yang mahal untuk ditiru diciptakan karena 3 alasan, yaitu historis, kausal ambigu, dan kompleksitas sosial. Historis artinya sebuah perusahaan terkadang mampu mengembangkan kapabilitasnya karena kondisi sejarah yang unik. Ketika perusahaan berkembang, mereka sering memperoleh atau mengembangkan kemampuan yang unik bagi mereka. Sebuah perusahaan dengan budaya organisasi yang unik dan berharga mungkin memiliki kemampuan yang tidak dapat ditiru secara sempurna dibandingkan perusahaan yang didirikan pada periode sejarah lain.
Lalu alasan yang kedua adalah kausal ambigu. Dalam hal ini, pesaing tidak dapat memahami dengan jelas bagaimana perusahaan menggunakan kemampuannya yang merupakan kompetensi inti sebagai dasar untuk menjadi keunggulan kompetitif. Akibatnya, perusahaan tidak yakin tentang kemampuan yang harus mereka kembangkan untuk menduplikasi manfaat dari strategi penciptaan nilai pesaing. Lalu, kompleksitas sosial adalah alasan ketiga bahwa kemampuan bisa mahal untuk ditiru. Hubungan interpersonal, kepercayaan persahabatan antara manajer dan karyawan, serta reputasi perusahaan dengan pemasok dan pelanggan adalah contoh kemampuan sosial yang kompleks. Next, kriteria yang terakhir adalah kemampuan yang tidak dapat digantikan. Kemampuan ini tidak memiliki padanan yang strategis. Secara umum, nilai strategis dari kemampuan meningkat karena semakin sulit untuk digantikan. Semakin tidak berwujud, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk menemukan pengganti dan semakin besar tantangan bagi pesaing untuk mencoba meniru strategi penciptaan nilai perusahaan. So, dengan menggunakan 4 kriteria tersebut, memiliki potensi bagi perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Lalu tools yang kedua untuk membangun kompetensi inti yaitu dengan menganalisis rantai nilai. Kegiatan rantai nilai adalah aktivitas yang diselesaikan perusahaan untuk menghasilkan produk dan kemudian menjual, mendistribusikan, dan melayani produk tersebut dengan cara yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Analisis rantai nilai digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi sumber daya dan kemampuan yang kompetitif. Gambar berikut menunjukkan model rantai nilai. Terdapat 2 hal di sini, yaitu fungsi pendukung dan aktivitas rantai nilai. Keduanya sama-sama dapat memberikan customer value apabila dievaluasi dengan baik. Nah, selanjutnya apa aja sih aktivitas yang berhubungan dengan fungsi pendukung untuk menciptakan customer value? Oke, yang pertama ada finance atau keuangan. Aktivitas ini tentunya berkaitan dengan perolehan dan pengelolaan sumber daya keuangan secara efektif. Mengamankan modal keuangan yang memadai, berinvestasi untuk memproduksi dan mendistribusikan produknya dalam jangka pendek dan panjang, serta mengelola hubungan dengan mereka yang menyediakan modal keuangan untuk perusahaan adalah contoh spesifik dari aktivitas ini. Yang kedua adalah human resource atau sumber daya manusia. Aktivitas ini tentunya terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia perusahaan. Memilih, melatih, mempertahankan, dan memberi kompensasi kepada sumber daya manusia adalah contoh spesifik dari kegiatan ini. Yang ketiga adalah pengelolaan sistem informasi. Aktivitas ini untuk memperoleh dan mengelola informasi dan pengetahuan di seluruh perusahaan. Mengidentifikasi dan memanfaatkan teknologi canggih, menentukan cara optimal untuk mengumpulkan dan mendistribusikan pengetahuan, serta menghubungkan informasi dan pengetahuan yang relevan adalah kegiatan yang terkait dengan fungsi pendukung ini. Nah, kalau tadi sudah dibahas tentang aktivitas yang terkait dengan fungsi pendukung, lalu selanjutnya apa saja sih aktivitas yang terkait dengan setiap bagian dari rantai nilai? Oke, yang pertama ada supply chain management. Supply chain management mengatur aktivitas pengadaan, konversi, dan manajemen logistik yang diperlukan perusahaan untuk menerima bahan mentah dan mengubahnya menjadi produk akhir. Yang kedua yaitu operation. Aktivitas ini diperlukan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi secara efisien. Contoh kegiatannya seperti mengembangkan jadwal kerja karyawan, merancang proses produksi, menentukan kebutuhan kapasitas produksi, serta memilih dan memelihara peralatan produksi. Selanjutnya yaitu ada aktivitas distribusi. Aktivitas ini tentunya berhubungan dengan pengiriman produk akhir ke pelanggan. Contoh aktivitasnya yaitu menangani pesanan pelanggan secara efisien, memilih saluran pengiriman yang optimal, dan bekerja dengan fungsi pendukung untuk mengatur pembayaran pelanggan yang akan dikirim. Next, yang keempat ada marketing. Contohnya yaitu kampanye iklan, mengembangkan dan mengelola merek produk, menentukan strategi penetapan harga yang tepat, dan melatih serta mendukung tenaga penjualan adalah contoh aktivitas marketing. Yang terakhir yaitu follow up service. Aktivitas ini dilakukan untuk meningkatkan nilai produk bagi pelanggan.
Contohnya seperti survei untuk menerima feedback, menawarkan dukungan teknis setelah penjualan, dan sepenuhnya mematuhi garansi produk. Lalu bagaimana jika sumber daya dan kapabilitas suatu perusahaan bukan merupakan sumber kompetensi inti? Apa sih yang harus dilakukan perusahaan terhadap aktivitas rantai nilai dan fungsi pendukungnya? Nah, outsourcing adalah salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan. Sebenarnya outsourcing itu apa sih? Jadi, outsourcing itu adalah penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu di dalam perusahaan agar menciptakan nilai. Outsourcing ini dapat meningkatkan fleksibilitas perusahaan, mengurangi risiko, serta mengurangi investasi modal mereka loh. Di beberapa industri global, tren ke arah outsourcing ini terus berlanjut dengan cepat. Selain itu, di beberapa industri hampir semua perusahaan mencari nilai yang dapat diperoleh melalui outsourcing yang efektif. Namun, seperti halnya dengan keputusan proses manajemen strategis lainnya, diperlukan analisis yang cermat sebelum perusahaan memutuskan untuk melakukan outsourcing. Nah, sebelum memutuskan untuk melakukan outsourcing, perusahaan harus tahu dulu nih, kegiatan apa sih di perusahaannya tidak dapat menciptakan nilai atau aktivitas di mana mereka berada pada kerugian dibandingkan dengan pesaingnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Lingkungan eksternal perusahaan menantang dan kompleks. Karena pengaruhnya terhadap kinerja, perusahaan harus mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang merupakan bagian dari lingkungan eksternalnya. Lingkungan eksternal memiliki 3 bagian utama, yaitu lingkungan umum, lingkungan industri, dan lingkungan pesaing. Pemindaian, pemantauan, peramalan, dan penilaian ada 4 bagian dari proses analisis lingkungan eksternal. Proses ini secara efektif membantu perusahaan dalam upayanya untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Dibandingkan dengan lingkungan umum, lingkungan industri memiliki efek yang lebih langsung pada tindakan dan tanggapan kompetitif perusahaan. Model persaingan 5 kekuatan meliputi ancaman masuk, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, substitusi produk, dan intensitas persaingan di antara para pesaing. Dengan mempelajari kekuatan-kekuatan ini, perusahaan menemukan posisi dalam industri di mana ia dapat mempengaruhi kekuatan yang menguntungkannya atau di mana ia dapat melindungi dirinya dari kekuatan-kekuatan untuk mencapai daya saing strategis dan mendapatkan pengembalian di atas rata-rata. Kemudian, untuk lingkungan internal, dalam lanskap kompetitif saat ini, organisasi yang paling efektif mengakui bahwa daya saing strategis dan hasil di atas rata-rata hanya terjadi ketika kompetensi inti dicocokkan dengan peluang. Karena keunggulan kompetitif sudah berkelanjutan secara permanen, perusahaan harus mengeksploitasi keunggulan mereka saat ini sambil secara bersamaan menggunakan sumber daya dan kemampuan mereka untuk membentuk keunggulan baru yang dapat mengarah pada kesuksesan kompetitif di masa depan. Ketika suatu kemampuan berharga, langka, mahal untuk ditiru, dan tidak dapat diganti, barulah itu menjadi kompetensi inti dan sumber keunggulan kompetitif. Seiring waktu, kompetensi inti harus didukung, tapi tidak boleh dibiarkan menjadi kekuatan inti. Kompetensi inti adalah sumber keunggulan kompetitif hanya ketika mereka memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai dengan memanfaatkan peluang di lingkungan eksternalnya. Ketika ini tidak lebih lama mungkin, perusahaan mengalihkan perhatiannya untuk membentuk kemampuan lain yang memenuhi 4 kriteria keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ketika perusahaan tidak dapat menciptakan nilai di salah satu rantai nilai aktivitas atau fungsi pendukung, outsourcing baru dipertimbangkan. Perusahaan harus melakukan outsourcing hanya kepada perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif. Dalam aktivitas rantai nilai tertentu atau fungsi, pendukung yang sedang dipertimbangkan. Selain itu, perusahaan harus terus memverifikasi bahwa itu bukan kegiatan outsourcing yang dapat menciptakan nilai. Baiklah, sudah sampai di penghujung pembahasan nih teman-teman. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah menonton video pembahasan ini dari awal hingga selesai. Semoga bermanfaat. Have a nice day and goodbye.